Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Pony. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang bersukacita atau sukacita. Mengapa kita harus bersukacita dan apa alasannya kita harus bersukacita meskipun keadaan di luar sana tidak menentu? Mau tahu jawabannya? Yuk, mari ditonton ya sampai selesai tayangan ini. Tapi jangan lupa dong, tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini ya, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, pandemi COVID-19 yang berlangsung sudah hampir 7 bulan memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Seluruh dunia merasakan hal yang sama, merasakan kesulitan yang sama. Banyak orang mengalami kesulitan dan beban berat dalam hidupnya semakin bertambah berat, sehingga membuat orang-orang, bahkan mungkin kita, atau bahkan mungkin di antara kita yang kehilangan damai sejahtera, tidak bisa bersyukur, bahkan untuk bersukacita tidak ada. Kenapa? Karena himpitan persoalan menambah beban di bahu mereka. Tapi pagi hari ini kita akan diingatkan atau kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita mengapa kita harus bersyukur meskipun keadaan di luar sana goncang-ganjing, meskipun keadaan di luar sana tidak menentu, meskipun seakan-akan keadaan di luar sana tidak memberikan pengharapan kepada kita. Ini alasannya mengapa saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tetap bersukacita. Nah, alasannya karena ini, sukacita saya tidak ditentukan atas apa yang terjadi dalam saya atau atas apa yang terjadi terhadap saya, tetapi atas apa yang Kristus lakukan di dalam saya dan melalui saya. Sukacita saya tidak ditentukan atas apa yang terjadi terhadap saya, tetapi atas apa yang Kristus lakukan di dalam saya dan melalui saya. Dengan kata lain, sukacita saya tidak ditentukan oleh keadaan di luar sana yang goncang-ganjing, tetapi ditentukan oleh siapa yang ada ya, atau siapa yang tinggal di dalam diri saya ini, siapa yang tinggal di dalam hidup saya. Menjadi pertanyaannya, siapa yang tinggal di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Apakah hidup kita dipenuhi dengan diri kita atau hidup kita dipenuhi oleh Allah karena Ia tinggal di dalam kita? Kalau Allah yang tinggal di dalam kita, Yesus Kristus Tuhan yang tinggal di dalam kita, maka Kristus Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat. Allah yang di dalam kita inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus bersukacita. Nah, ini sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Teman-teman, Allah yang ada di dalam kita adalah sumber sukacita kita. Sama seperti yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 149. Ia menggambarkan Allah sebagai sumber sukacita yang abadi
dan tidak bersyarat. Pemazmur mendorong umat Allah untuk bersatu dan menyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru. Ia mengundang Israel untuk bersukacita atas yang menjadikannya dan bersorak-sorak atas raja mereka. Ia memanggil kita untuk menyembah Allah dengan tari-tarian dan musik. Apa alasannya? Karena Tuhan berkenan kepada umatnya yang memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Apa alasannya? Karena Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat yang keempat. Alasan selanjutnya, mengapa kita harus bersukacita? Karena Bapa kita yang penuh kasih menciptakan kita dan menopang seluruh alam semesta. Ia bersukacita atas kita karena kitalah anak-anak yang dikasihi. Ia membentuk kita, ia mengenal siapa kita dan mengundang kita untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Sungguh sebuah kehormatan. Allah kita yang hidup dan penuh dengan kasih menjadi alasan kita dapat terus bersukacita. Kita dapat bersukacita karena Tuhan, Dia selalu hadir bagi kita. Dan kita juga mengucap syukur untuk setiap hari yang kita terima dari Dia yang menjadikan kita. Teman-teman, apapun keadaan di luar sana yang tidak menentu, itu bukan jadi alasan untuk kita tidak bersukacita. Sekali lagi saya katakan bahwa sukacita kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar sana, tetapi sukacita saya, teman-teman, Bapak Ibu, ditentukan oleh siapa yang ada di dalam hidup kita. Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka kita akan tetap bersukacita. Apapun yang terjadi di luar sana, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ucapan syukur mengalir dari diri kita, mengalir dan memenuhi hati kita, dan bibir kita akan berkata, terima kasih Tuhan buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan. Teman-teman, selamat bersukacita. Tuhan Yesus